Beberapa waktu ini di dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering tidak berdahak, serta nafas pendek atau kesulitan bernafas. Namun begitu ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu kita harus tetap waspada dan memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Yang pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan sesudah makan. Dan serta setelah kembali dari luar rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika berpergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum seperti halte bis, stasiun kereta api, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fatmala dari S1 Reguler Semester 5A, Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia untuk memenuhi tugas mikrobiologi farmasi. Berikut adalah penjelasan tentang COVID-19. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Di sini ada sifat virus COVID-19. Virus COVID-19 merupakan jenis virus baru yang karakter dan sifatnya belum banyak diketahui oleh para ahli atau pihak medis. Sifat corona ini adalah mampu berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. Jumlah virus yang masuk ke tubuh semakin berat gejala fisik yang muncul, maka rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Virus corona sendiri punya sifat yang sensitif terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Virus ini juga membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Ia akan mati ketika berada di luar rumah. Ia akan mati ketika berada di luar tubuh makhluk hidup dalam jangka waktu yang bervariatif. Bagaimana bentuk virus COVID-19? Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Ricky Montaigne menghasilkan gambar virus corona atau COVID-19. Bentuk virus corona ini terlihat melalui pengamatan mikroskop. Kemudian ahli mikroskop Elizabeth Visser menghasilkan gambar dan mewarnai gambarnya secara digital. Jika dilihat dengan teliti, akan terlihat paku-paku di permukaan virus corona pada gambar di atas. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Karena itulah diberi nama corona yang dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. Cara penyebaran virus. Penyebaran virus COVID-19 bisa melalui berbagai macam cara. Yang pertama, penyebaran melalui batuk, bersin, berbicara, hingga bernafas. Yang kedua, penyebaran melalui udara. Penyebaran menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, penyebaran melalui permukaan yang terkontaminasi.
Misalnya, terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Penularan itu terjadi melalui benda di sekitar kita yang tercemar virus COVID-19, yang kita sentuh dan kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Cara pencegahannya adalah membiasakan menjaga jarak dengan anggota masyarakat lain. Vaksin. Pengertian vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu. Vaksin sendiri merupakan suatu bahan atau produk yang digunakan untuk menghasilkan sistem imun dari berbagai penyakit. Tujuan pemakaian vaksin. Saat ini vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Setelah vaksin masuk ke tubuh, akan bereaksi membentuk sistem kekebalan atau imun dengan menghasilkan antibodi, sehingga akhirnya bisa melawan virus penyebab COVID-19. Bagaimana cara vaksin COVID-19 bekerja? Sebenarnya, cara vaksin COVID-19 tak berbeda jauh pada vaksin pada umumnya. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri maupun yang sudah dilemahkan. Produk inilah yang berguna untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh. Bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Teknologi produksi vaksin COVID-19 dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, vaksin inaktif. Vaksin inaktif, utuh, maupun vaksin virus hidup yang dilemahkan merupakan salah satu strategi pengembangan vaksin klasik yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan vaksin COVID-19. Kelebihan dari vaksin utuh adalah properti imunogenitas dan kemampuan vaksin. Namun, vaksin yang berasal dari virus hidup memerlukan pengujian yang lebih banyak sebelum dapat dinyatakan aman untuk digunakan pada suatu populasi. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan sudah ada sejak tahun 1950. Vaksin ini adalah satu jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen, seperti virus dan bakteri hidup yang telah dilemahkan di laboratorium. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin, tetapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Yang ketiga, vaksin subunit. Vaksin subunit dengan menggunakan protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV menunjukkan hasil efektif dalam beberapa penelitian. Clover Biopharmaceutical sedang mengembangkan vaksin yang terdiri dari 5 protein dalam SARS-CoV-2. Temuan ini mengisyaratkan bahwa vaksin SARS-CoV-2 berbasis RBD memiliki potensi dalam mencegah infeksi SARS-CoV-2. Vaksin berbasis RBD kini sedang dalam tahap pengembangan melalui sebuah kolaborasi internasional. Lalu yang keempat ada vaksin berbasis vektor virus. Dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang diinfeksi selama periode tertentu. Yang kelima, ada vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan vaksin dan akan menjadi investasi di awal terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang vaksin DNA, sehingga diharapkan bisa membuat vaksin dengan lebih cepat. Vaksin DNA tidak mudah rusak daripada bentuk RNA, relatif lebih mudah rusak dibanding DNA jika terkena suhu naik turun. Kemudian yang terakhir ada vaksin berbasis RNA. Para penelitian vaksin terpesona dan berfrustasi dengan RNA
karena potongan kecil kode genetik ini sangat penting dalam memberitahu sel untuk membangun protein. Bagian dasar dari fisiologi manusia serta kunci untuk melepaskan sistem kekebalan. Akan tetapi, mereka sulit dijinakkan, setidaknya sampai virus corona mendorong perlombaan global untuk membuat vaksin. Teknologi apa yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin pertama COVID-19? Direktur LBM Eijkman, Prof. Amin Subandrio, mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksin. Vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Alasan Indonesia memilih vaksin ini karena vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Mulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung ataupun kita nyentuh benda yang sudah terkena percikannya, dan kecuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gini, efeknya bisa parah. Kita bisa terkena radang paru-paru akibat sel-sel di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan, buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sini. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya masuk ke seluruh tubuh. Kalau udah begini, nafas aja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya mungkin dengar fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat perkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan yang bergizi. Ya bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Nah, maka dengan itu, mari kita sama-sama hindari virus ini dan mari kita putus rantai penyebaran dengan selalu jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Bila tidak berkepentingan, sebaiknya tetap berada di dalam rumah agar terhindar dari kerumunan orang banyak. Ayo sama-sama kita patuhi protokol kesehatan yang ada.